Halo penonton, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ya karya seni dari Romawi atau Yunani kuno itu selalu saja menampilkan area privat manusia? Kayaknya tuh seakan-akan mereka terobsesi banget gitu loh sama ketelanjangan. Nah, buat mengetahui jawabannya, tonton konten kali ini sampai habis ya. Sedari abad ke-19, para arkeolog yang ditugaskan untuk menggali Pompei dan Herculaneum menemukan sesuatu yang cukup membuat terkejut. Karena kemanapun mata melirik, mereka selalu menemukan karya seni erotis. Karya-karya tersebut sangat beragam, mulai dari lukisan dinding pasangan yang sedang bersenggama hingga patung dewa dalam kondisi telanjang. In 2018, archaeologists embarked on the first large-scale excavation in Pompeii and two villas in what was thought to be one of the richest areas of Pompeii. Nah, salah satu harta karun paling menyita perhatian yang ditemukan di sana adalah lukisan dinding mitologi Leda and the Swan. Archaeologists have discovered a new erotic fresco in the ruins of Pompeii. The god Jupiter in the form of a swan impregnating the Spartan queen Leda. Despite its age and Pompeii's harsh history, the fresco's colors are remarkably vivid. Ditemukan pada tahun 2018, lukisan itu menggambarkan momen ketika Dewa Zeus yang menyamar sebagai angsa memperkosa atau merayu Leda yang merupakan ratu Sparta. Kemudian Leda meletakkan dua telur yang menetas menjadi anak-anak, yaitu Pollux dan Helen. Kedua anak tersebutlah yang kemudian memicu perang Troya. Menariknya, alih-alih dipamerkan ke publik, karya-karya seni erotis yang ditemukan di Pompei sebelumnya pernah disembunyikan karena dianggap terlalu eksplisit untuk masyarakat umum. Karya-karya seni erotis itu disimpan secara rahasia dengan akses masuk hanya tersedia bagi para arkeolog dan cendekiawan. Kekristenan memang mulai menguasai seluruh kekaisaran Romawi pada 79 Masehi ketika letusan Gunung Vesuvius mengakhiri masa kejayaan Pompei secara tiba-tiba. Dengan kebangkitan agama, maka mulai terjadi pergeseran cara orang memandang seks sebagai hal cabul dan memalukan. Konsepsi inilah yang mendorong para arkeolog yang menggali Pompei menyembunyikan artefak-artefak erotis itu dari publik. Menurut Gabriel Zahtrigo, karya seni erotis yang bertebaran di Pompei dan Herculaneum adalah bentuk dari pengaruh Yunani, di mana karya-karya seni di sana juga identik dengan ketelanjangan. Orang-orang Yunani kala itu merasa bahwa ketelanjangan bukanlah hal yang memalukan dan merupakan bagian dari budaya. Penduduk Yunani kuno adalah bangsa pertama yang menganggap telanjang sebagai sesuatu yang tidak tabu, berbeda dengan bangsa lain, seperti bangsa Assyria. Uniknya lagi, mengekspos ketelanjangan dalam karya seni lebih populer dilakukan oleh penduduk pria ketimbang wanita. Ketelanjangan terutama pada pria memang merupakan standar karya seni Yunani kuno. Dalam seni Yunani kuno, ada banyak jenis ketelanjangan yang juga bisa berarti banyak hal berbeda, mulai dari kepahlawanan, status, hingga kekalahan. Penelitian Harvard yang diterbitkan dalam American Journal of Archaeology menunjukkan bahwa ketelanjangan pada kasus pria sekarat menggambarkan kerentanan subjek. Untuk pria yang diketahui sebagai buruh, ketelanjangannya menerangkan betapa kerasnya mereka bekerja. Dewa dan orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi, ketelanjangannya menggambarkan kemuliaan, keunggulan moral, atau pemisah posisi mereka di masyarakat. Sedangkan pahlawan yang digambarkan telanjang adalah bentuk implisit dari kekuatan fisik yang digunakan untuk mengalahkan musuh. Orang Yunani kuno juga memandang ketelanjangan sebagai bagian dari ideologi filosofis dan budaya yang mengakar di mana tubuh manusia seharusnya dirayakan daripada dipermalukan. Disepakati para ilmuwan bahwa ketelanjangan di Yunani adalah sebatas karya seni. Hanya jika dipikirkan lebih dalam lagi, maka akan sampai ke kesimpulan bahwa mereka tidak mungkin bepergian tanpa busana keluar rumah. Mereka tidak mungkin akan berjalan di sekitar kota tanpa busana. Mereka juga tidak akan menunggang kuda tanpa busana. Terlebih, jika terjadi peperangan, mereka tidak mungkin pergi ke medan perang tanpa busana. Ya, tentu saja, karena itu merupakan aksi bunuh diri yang paling konyol. Walaupun identik dengan karya seni yang memamerkan bentuk tubuh laki-laki yang secara implisit menggambarkan kisah heroik, bukan berarti karya seni yang mengekspos tubuh wanita tidak ada sama sekali. Banyak karya seni Yunani kuno yang menggambarkan tubuh wanita, hanya saja pesan yang ingin disampaikan berbeda.
Karya seni perempuan yang telanjang menggambarkan kesuburan, sensualitas, seksualitas, kesopanan, memberi kehidupan, dan kebanggaan. Pertanyaan lain terkait karya seni kuno yang erotis adalah, mengapa ukuran penisnya selalu dibuat kecil ya? Umumnya, ukuran penis selalu dikaitkan dengan maskulinitas. Semakin besar, maka akan dianggap semakin maskulin. Mengapa tidak membuat ukuran penis dalam karya-karya seni itu menjadi lebih besar ya? Ternyata di balik ukuran penis yang kecil itu mengandung makna filosofis mendalam. Dilansir metro.co.uk, penis besar di zaman itu dianggap kental dengan sifat bodoh, barbar, nafsu, dan keburukan-keburukan lain. Satir, salah satu tokoh dalam mitologi Yunani yang digambarkan memiliki penis besar dikisahkan sangat dekat dengan Dionysos, yang merupakan dewa anggur Yunani. Semasa hidupnya, Satir lekat dengan sifat pemabuk dan penuh nafsu seksual yang tidak terkontrol. Di sisi lain, Paul Crystal dalam bukunya In the Bed with the Ancient Greeks menuliskan bahwa pada simbolisasi seorang ayah yang subur tidak berasal dari ukuran penis yang besar. Sebaliknya, ukuran penis kecil dipandang sebagai lambang kesuburan. Lihatlah Zeus, dia memiliki 45 anak yang seluruhnya dihasilkan dari penis yang ukurannya jelas tidak spektakuler. Pembahasan ini menjadi penting agar kita bisa mengetahui sudut pandang orang-orang di zaman itu terkait karya seni erotis, karena persepsi dan konsepsi ketelanjangan mereka tidak semata-mata merujuk kepada seks semata. Perlu diingat bahwa ini juga terikat konteks terhadap karya seni. Karya seni erat dengan simbol. Nah, simbol sendiri dalam bahasa Yunani berarti menarik kesimpulan, bermakna, atau memberi kesan. Secara konsep, simbol bisa juga dibilang sebuah isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain seperti arti, kualitas, abstraksi, gagasan, dan objek. Ingat ya, sekali lagi, tujuannya adalah untuk menghormati dan menunjukkan kekaguman mereka. Ketelanjangan merupakan jalan utama untuk mengekspresikan itu semua. Meski memang tidak semua karya seni telanjang dibuat atas aksi positif, seperti dilansir The Telegraph, ada juga karya seni telanjang tetapi tidak heroik. Mereka adalah korban perang yang ditelanjangi dan dikuliti hidup-hidup. Ketelanjangan sisi yang satu ini adalah bagian dari realitas perang. Tapi layaknya karya seni, bagian kita adalah mengkajinya untuk dijadikan bahan pembelajaran dan menikmatinya untuk mengembangkan nilai estetika dalam kehidupan. Hangjai.